Kita akan masuk lanjutannya di hadis nomor 481. Berbunyi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis hasan sahih. Artinya, seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk saja, maka niscaya dia Allah tidak akan sudi memberikan minum orang kafir meskipun hanya seteguk air. Kalimat ini teman-teman sekalian disampaikan Nabi SAW, kalimat yang luar biasa. Ini termasuk jawami al-kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas tapi mengandung bobot yang sangat luar biasa gitu. Maknanya, kandungan ilmunya, nasihat-nasihat dan wasiatnya itu luar biasa. Potongan dari hadits ini, kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk sekalipun, ya, niscaya dia besar, kata ganti Allah, tidak akan sudi memberikan minum orang kafir meskipun hanya seteguk. Apa maknanya kalimat ini? Anda pernah punya satu benda yang sangat banyak jumlahnya dan murah gitu. Ya. Misal Anda punya kuaci, ya, belinya murah, banyak sekali. Kira-kira, perasaan teman-teman sekalian, Anda punya satu box isi 10 kilo semuanya kuaci. Anda merasa rugi nggak sih kalau seandainya ada yang ambil satu butir saja, satu kuaci itu? Atau Anda punya 10 kilo, nggak usah 10 kilo deh, 1 kilo garam, 1 kilo gula. Lalu kemudian ada yang ambil satu butir saja. Kira-kira berpengaruh nggak? Saya yakin Anda akan jawab tidak. Ya. Bahkan Anda tidak peduli dengan satu butir gula atau tadi, ya, garam misalnya. Kenapa? Karena memang terlalu murah dan banyak gitu. Nah, makna hadits ini seperti itu. Kalau seandainya dunia ini bernilai, ya, sebanding dengan sayap nyamuk saja, digambarkan nyamuk di sini karena nyamuk itu nggak ada yang mau. Ada yang mau pelihara nyamuk? Saya yakin tidak ada. Orang selalu tangkapnya nyamuk hanya mengganggu, menggigit, dan kalau datang mungkin kita berusaha membunuhnya dengan menepuk atau menyemprotnya misalnya. Ya. Di sini kita lihat teman-teman sekalian, nyamuk dikatakan perumpamaan, bukan hewan yang lain, karena memang nyamuk umumnya orang tidak suka. Tidak ada orang pelihara nyamuk. Berusaha diusir, berusaha dibunuh gitu kan. Dikasih gambaran kalau seandainya dunia ini seluruhnya dengan semua fasilitasnya, hutannya, lautnya, sungainya, semua kekayaan-kekayaan yang di dalamnya, gitu kan. Tambang-tambangnya, hewan-hewannya, penghuninya semua tumbuh-tumbuhannya, itu kalau semua senilai di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk saja, nyamuk yang orang tidak suka, maka mungkin Allah tidak akan memberikan minum satu pun, seteguk pun orang kafir. Ya. Karena orang kafir kufur kepada Allah, sama dengan di perusahaan Anda, pembangkang, penjahat. Nggak mungkin Anda mau kasih walaupun seteguk air, kan gitu. Tetapi karena dunia ini terlalu hina di sisi Allah SWT, nggak ada nilainya, gitu kan, maka Allah tetap memberikan minum orang kafir. Ini pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian dari makna hadis ini adalah bagaimana hinanya dunia ini. Hinanya dunia ini. Dunia ini sebentar, kita akan lalui. Saya ingatkan diri saya kembali dan Anda sekalian, semua ini teman-teman prestasi dunia yang kita kejar, dari titel akademik, dari jabatan di kantor, ya, pengharuman nama, semua produk bermerek, mobil, pakaian, dompet, tas, sepatu, rumah yang mewah di komplek perumahan yang terkenal misalnya, atau di sebuah lokasi yang mahal, semua itu teman-teman dunia. Nggak ada satupun yang akan Anda bawa nanti. Bahkan kalau Anda sudah jadi jenazah, dipakein baju Anda yang penuh dengan bintang-bintang dan pangkat-pangkat, tidak akan berguna, tidak ada yang lihat. Di masa hidup Anda, orang cuma mengatakan, oh iya bagus ya, oh hebat ya, ya, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, raja, oh hebat. Tapi setelah dia mati, nggak ada nilainya urusan dunianya itu pada dia setelah dia mati. Jubahnya yang mewah. Kalau dia sudah jadi jenazah lalu ditaruh di mobil Ferrarinya, ada nilainya? Sudah nggak ada nilainya. Berarti menandakan memang itu cuma dunia sebentar. Anda boleh nikmatin itu,
Karena bagian daripada agama kita, sudah saya jelaskan di awal bab zuhud ini, sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbun yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tetapi, kita harus faham, ini semua kita akan tinggalkan. Ya. Makanya kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, saya bertemu dengan satu generasi, maksudnya sahabat Nabi, yang mereka sama sekali tidak pernah merasa sedih pada saat tertinggal dari salah satu dari urusan dunia ini. Mereka nggak penting. Justru lebih berat bagi mereka pada saat mereka ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Luput dari zikir yang harus dia baca. Ya. Al-Quran yang harus dia baca. Itu sudah merupakan beban yang paling berat bagi mereka. Dibandingkan mereka nggak bisa makan, mereka nggak bisa minum. Orang benci dia tidak dapat pekerjaan, itu tidak penting. Begitu kita memahaminya. Jadi dunia bisa kita nikmatin, tapi sebatas sebagai fasilitas untuk menuju kepada akhirat. Bukan dia menjadi target utama. Saya ingatkan kembali perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi. Beliau mengatakan, perumpamaan kita dengan dunia ini seperti orang yang masuk ke WC. Maaf saya ucapkan karena ini ucapan beliau. Orang masuk ke WC. Apa yang dikerjakan? Buang air besar atau buang air kecil kan? Dia selesaikan hajatnya lalu kemudian dia pergi. Jadi ingin menggambarkan bahwasanya dunia ini bukan target utama loh. Jangan saling gontok-gontokan, bunuh-membunuh gara-gara harta ya. Tidak masuk akal, menjatuhkan. Dan semua terjadi nih. Orang menghibah, orang memfitnah, orang memukul, orang membunuh, ya, orang menipu. Semua itu karena masalah kejar dunia yang sebenarnya akan ditinggalkan juga. Dan makin besar hak orang lain yang Anda ambil, maka makin berat hukuman buat Anda. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Maka garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Ya. Dan di sini pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari hadis adalah bagaimana hinanya orang kafir. Ya. Sampai dijadikan sebagai perumpamaan. Kalau bukan karena dunia ini nggak punya nilai, bahkan dengan selembar ya, sayap nyamuk saja nggak senilai, masih lebih mahal sehelai ya, sayap nyamuk di sisi Allah daripada dunia ini. Maka orang kafir tidak akan dikasih minum. Ya. Kalau seperti itu gambarnya bagaimana di akhirat nanti. Ini semua membenarkan dalil-dalil tentang bagaimana siksaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka nanti di neraka. Yang kekal abadi. Ya. Maka ini harus betul-betul difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu poinnya. Itu keselamatannya. Juga pelajaran lain di sini adalah yang ketiga, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan minum, makan, nafas. Orang-orang bahkan yang menghina Allah azza wa jalla. Orang Yahudi mengatakan, yadullahi maglulah. Tangannya Allah itu ya tertutup. Mereka menggambarkan Allah itu pelit. Ya. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Mereka menyakiti Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak, padahal Allah tidak punya anak. Dan Allah masih memberikan kepada mereka rezeki setelah mengucapkan itu. Ya. Padahal Allah SWT mustahil bergantung pada makhluknya. Ini termasuk pelajaran yang kita ambil.